mungkin sebelum ke teman-teman nih Bu Kartina dan juga Bu Lady, ya saya mau tanya satu hal dulu nih ke Bu Kartina dan juga ke Bu Lady. Pertanyaannya seperti ini Bu. Jadi kalau di manajemen kita itu sudah punya visi yang jadi organisasi yang customer centric Bu Karina dan juga Bu Lady. Jadi tapi harus mulai dari mana nih? Apakah kita harus nyusun strategi CS-nya dulu, memetakan customer journey-nya dulu, atau bentuk strukturnya dulu? Yang mana nih, Bu? Mungkin dimulai dari Bu Karina dulu kali ya. Silakan, Bu. Oke, mungkin saya menyapa dulu. Selamat sore teman-teman. Mungkin yang puasa masih tetap semangat terus gitu ya. Ini sudah detik-detik H-sekian menjelang libur bersama gitu kan ya. Jadi mungkin harusnya tambah semangat. Em, Mari kita memaparkan dulu sebetulnya dari pertanyaannya tadi adalah Franz, terkait dengan organisasinya sebenarnya sudah customer centric ya, gitu ya. Pertanyaannya begitu ya. Oke. Iya, Em, gimana, Bu? Oke, nah sebetulnya kalau dia sudah menyatakan dirinya adalah customer centric gitu ya, kita mengharapkan pada dasarnya, pada intinya itu dia pasti sudah harus punya corporate strategi yang sudah terhubung dengan elemennya experience, sebetulnya begitu gitu. Tetapi tidak jarang juga kita temukan bahwa banyak sekali yang masih menyatakan bahwa dia adalah customer centric, tetapi implementasinya tidak demikian gitu ya gitu. Jadi kalau memang kita kemudian lakukan measurement gitu ya, lakukan mungkin tahapan di awal gitu ya, pasti kita akan menemukan di mana banyak gap yang kita temukan dari hasil auditnya kita. Jadi sebenarnya lebih mengacu dulu tahap awal, kita harus lihat dulu dari hasil auditnya gitu ya. Tapi kalau kecenderungannya pasti kalau hasil auditnya memang menyatakan ada gap, pasti sudah mungkin sudah hampir dapat dipastikan bahwa si strateginya pun masih belum ada gitu. Jadi pastinya jalan pertama adalah mulai dari strategi. Dan sebetulnya kalau di sini tidak hanya harus memaparkan tentang apa namanya, tentang si strategi juga gitu loh, tapi memang harus kita mulai lagi dari corporate strategi secara menyeluruh gitu loh. Jadi sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan itu bukan hanya karena anak si X doang gitu yang ingin buat wacana, tetapi memang dari segi bisnis, dari segi organisasi, organisasi menyadari pentingnya measurement yang akan kita lakukan dan kemudian manfaat dan impact-nya apa terhadap bisnis gitu. Jadi memang langkah awal sejujurnya bahkan lebih di atas lagi dari corporate strateginya dulu gitu, baru sampai ke corporate strategi dan turunannya sampai nanti ke bawah, supaya memastikan dari sisi struktur organisasi nantinya juga kita tidak akan berjalan secara silo gitu ya. Jadi sangat sering ditemukan juga kan memang di masing-masing perusahaan itu kadang-kadang kita silo ya gitu ya. Yang operational misalnya hanya mikirin operation, hanya mikirin TAT gitu kan ya. Lalu kemudian yang di marketing mungkin hanya memikirkan promosi gitu, lalu yang mungkin di finance dan audit hanya memikirkan bahwa oh budgetnya di mana gitu kan ya gitu. Jadi baru-baru ini juga terus terang di komunitas saya ada satu pertanyaan gitu ya, karena kita mau membuat white paper. Satu pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya yang paling menjadi tantangan gitu ya dalam hal menciptakan customer centric. Nah, pastinya yang menjadi tantangan adalah ini gitu ya, perumusan strategi perusahaan secara garis besarnya itu harus jelas dulu supaya nanti ke bawah-bawahnya struktur organisasinya bisa saling mendukung pilarnya gitu loh. Oke, siap. Thank you Bu Karina. Jadi perumusan secara garis besar dulu supaya diturunkan kepada strategi-strategi berikutnya. Seperti itu ya Bu Karina. Ya. Oke, kalau menurut Bu Lady Bu, seperti apa Bu? Ada tambahan nggak Bu kira-kira Bu? Oke, tadi ya sebenarnya hampir sama dengan Mbak Kartina ya. Cuman saya menambahkan aja tadi kan disampaikan sebenarnya si company ini sudah punya visi gitu ya. Visi yang cuman bisa aja cuman visi itu cuma dipajang doang gitu ya. Kan ada visi misi iya gitu ya. Kemudian
digongkannya cuman pada saat kayak ada acara kantor gitu kan, acara town hall dan lain-lain gitu kan. Artinya tadi berarti belum belum siap nih people-people di company-nya, sehingga yang kita lakukan tadi ya harusnya visi misinya ini diturunin dulu, semua karyawan itu paham apa enggak sih visi misi dari perusahaan gitu kan, sejalan apa enggak gitu. Nah kemudian setelah apa ya, tidak boleh bosan-bosan juga dari manajemen itu untuk mengingatkan seluruh karyawan terkait visi misinya gitu, harus digaungkan secara konsisten. Setelah itu tadi mungkin ada fungsi dari CX leader-nya tadi ya untuk bisa memetakan journey customer-nya seperti apa gitu dari end to end prosesnya. Kemudian tadi juga kita juga ketika memetakan journey ini kita harus tahu nih ownership-nya tidak hanya departemen customer experience tapi seluruh support-nya juga dari front end dan back end, sehingga semuanya nggak silo tadi ya, karena kan kalau kita lihat memang hampir kok berapa persen ya yang memang sudah menjalankan seluruh apa namanya seluruh back end atau front end-nya sudah melakukan udah otomasi gitu ya, bahwa oh ya memang ini harus kerjaan saya nih, tapi banyak masih perusahaan yang memang tadi belum jalan gitu, masih silo semua antar departemen, masing-masing cuman goals-nya terhadap KPI tiap departemen gitu sih. Jadi memang ini dari atas dulu untuk bisa menggerakkan di bawahnya sih untuk pondasinya biar kuat. Gitu aja tambahannya Pak Frans. Terima kasih Bu Lady untuk tambahannya dan saya yakin teman-teman semua sudah nangkep ya teman-teman semuanya terkait dengan pertanyaan pertama dari saya tadi.